Bapak Ibu shalom semua. Ya, puji Tuhan, hari ini kita mau dengar firman Tuhan, temanya adalah living faith ya. Iman yang hidup gitu ya Bapak Ibu ya, amin ya. Iman yang hidup, iman yang bikin kita berkemenangan, iman yang membuat kita ngalamin sesuatu yang luar biasa, amin ya. Tahu nggak gimana caranya supaya kita punya iman yang hidup? Nah, hari ini kita mau belajar. Hari ini saya berdoa sekali Bapak Ibu Saudara sekalian supaya setiap kita bisa benar-benar ngalamin firman Tuhan, ngalamin terobosan kebenaran. Amin. Ya, bilang kanan kirinya, hari ini kamu pasti ngalami terobosan, bilang gitu ya. Hari ini kamu pasti alami terobosan. Oke, ya. Bapak Ibu langsung aja Ibrani 11 ayat 1 dan Roma 1 ayat 17. Saya langsung mau bagiin 2 ayat di awal. Firman Tuhan bilang Ibrani 11 ayat yang pertama. Bapak Ibu, firman Tuhan bilang begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah Bapak Ibu, kalau kita punya pengharapan ya. Bapak Ibu, kalau kita punya pengharapan, maka pengharapan kita tuh dasarnya adalah iman. Nah orang kalau punya pengharapan, tapi kalau nggak punya iman, pasti ngomongnya begini, ya kalau kesampean, kalau dijawab puji Tuhan, ya kalau kesampean, kalau dijawab ya syukur deh. Tapi kalau enggak, ya udah nggak apa-apa gitu ya kan gitu ya. Ya yang single-single udah berumur, ya kalau nikah ya bersyukur gitu ya. Kalau enggak, ya udahlah. Jadi single seumur hidup atau single fighter gitu ya, seumur hidup. Atau misalnya Bapak Ibu, ya kalau nanti diberkati Tuhan punya rumah, ya bersyukur puji Tuhan. Tapi kalau enggak, ya udahlah enggak apa-apa, masih banyak orang juga enggak punya rumah. Itu kalau orang punya pengharapan tapi enggak punya iman. Tapi kalau orang punya iman, iman tuh udah jadi dasar buat dia berharap. Walaupun itu enggak dijawab-jawab, bukan nggak dijawab sih ya. Walaupun itu belum dijawab-jawab, oh, ya, yang amin, yang yes cuman Opung Benaya ya. Yang lain kayaknya kalah mudanya sama Opung. Mana aminnya Bapak Ibu? Waduh, Opung tadi kesaksiannya luar biasa. Saya diberkati sekali ya. Waduh, udah lama kesaksian kita nggak dengar suara Tuhan nih. Nah Bapak Ibu, saya mau bagiin satu hal bahwa kalau orang punya iman, sekalipun pengharapannya belum dijawab, dia akan tetap percaya bahwa dia pasti dijawab sama Tuhan doanya. Amin. Amin. Itu kalau punya iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang hari ini menurut Bapak Ibu dan teman-teman harapkan tapi kayaknya susah banget dijawab? Apa? Coba colek kanan kirinya. Apa kira-kira? Kalau yang single-single saya tahu jawabannya. Enggak usah ditanya, enggak nanya gaji dia. Ya enggak nanya rumah dia. Paling enggak nanya tangga ya. Maksudnya rumah dan tangga ya. Pendamping rumah tangga siapa gitu ya. Ya, yang bapak ibu yang belum punya rumah, pasti dia mikir, wah kita belum punya rumah. Kayaknya rumah itu sesuatu yang besar. Wah kita belum punya kendaraan. Kayaknya kendaraan itu sesuatu yang besar. Pertobatan papa mama, wah kayaknya pertobatan papa mama sesuatu yang besar. Suami yang minta dipulihkan sama Tuhan, wah kayaknya itu mustahil. Istri yang supaya ngalamin Tuhan, wah kayaknya mustahil. Anak-anak yang udah terikat pakai narkoba, susah kayaknya nggak mungkin. Tetapi kalau kita punya iman, pengharapan kita percaya pasti akan dijawab sama Tuhan sekalipun sampai hari ini belum kelihatan. Amin. Amin. Ya nggak? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Fondasi. Kalau orang nggak punya fondasi lemah, makanya kadang-kadang orang berharap ya kalau dijawab puji Tuhan, kalau enggak ya udahlah nggak apa-apa. Itu namanya iman yang nggak punya pengharapan yang nggak punya iman. Tapi pengharapan yang punya iman selalu percaya sampai kapanpun pasti Tuhan jawab. Dan segala sesuatu, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu, iman ini luar biasa loh. Iman ini luar biasa. Saya langsung lompat nih ya. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, saya langsung lompat ke Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Siapa di sini orang benar? Benar, angkat tangan. Semua sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Ya kan? Sekarang colek kanan kiri. Harus punya iman. Ya kan? Harus punya iman. Ya enggak? Bapak Ibu, anak Tuhan, bagian hidupnya tiap hari harus punya iman.
Karena Tuhan Yesus bilang hidup kita itu sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Yang bertolak, hidup kita selalu bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Maka itu Bapak Ibu dan teman-teman muda, kalau anak Tuhan, orang Kristen dirundung sama masalah itu biasa. Masalah itu memang bagian daripada orang beriman. Karena iman itu butuh masalah. Tanpa ada masalah, maka sebenarnya kita nggak perlu beriman. Dan bagian hidup kita dari iman bertolak kepada iman. Jadi kita ini hidup dalam perlombaan iman. Baru bangun pagi, napas kita udah nafas iman. Ya kan, makanya kalau bangun pagi, yes, puji Tuhan. Jangan bangun pagi, hidup lagi, masih hidup aja, mati kayak Tuhan gitu ya. Dia bilang begitu mungkin. Sedih banget kayaknya hidupnya Bapak Ibu. Jangan begitu. Nah, saya lagi sama Bapak Ibu. Alkitab bilang, iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu, kalau kita berharap sesuatu, meminta sesuatu, waktu kita beriman, itu sudah cukup. Bahwa itu adalah bukti kita sudah memiliki apa yang kita minta. Amin. Amin. Bapak Ibu di sini pasti punya kendaraan. Amin. Di sini pasti punya kendaraan, punya mobil, punya apa? Punya motor. Yang simpel aja lah, punya motor. Bapak Ibu di sini yang punya motor, siapa yang punya motor? Ya, punya BPKB-nya enggak? Atau lagi di Pegadaian? Hah? Dicicil. 20 tahun. Oh iya, lama amat. Motor apa itu? Oh, motornya mungkin mahal kali ya. Pasti punya motor, punya BPKB, punya STNK. Bapak Ibu, nggak perlu sibuk-sibuk bawa motornya ke dalam ruangan ini untuk bilang, Bang, saya punya motor bagus, ini motor. Nggak usah sibuk-sibuk, nggak usah capek-capek, dan Bapak Ibu pasti diangkut sama keamanan, security, Pak please, motornya dibawa keluar. Walaupun motor Bapak bagus ya, tapi motor Bapak nggak bisa masuk sini. Bapak Ibu dan teman-teman nggak perlu sibuk bawa motornya untuk masuk ke sini, untuk bilang sama saya, bahwa Bapak Ibu lah dan teman-teman lah yang punya motor di parkiran VIP di depan sana. Karena motornya cc-nya 500 cc mungkin gitu ya. Waduh mantep ya. Itu kalau motor itu masuk ke bengkel Pak Astika gimana Bang? Begitu masuk, jantungan ya Bang ya. Kayak ini bisa bongkar mesinnya apa? Jangan-jangan. Karena ya nggak, waduh karena itu perlu bengkel-bengkel khusus gitu ya Bang ya mungkin ya. Wah tapi kita nggak perlu. Bapak Ibu tinggal tunjukkan aja STNK-nya. Bahkan yang lebih powerful lagi, Bapak Ibu tinggal kasih tahu nih, ini BPKB-nya Bang, atas nama saya. Ini STNK-nya atas nama saya. Ini merek motornya, ini cc motornya, itu milik saya. Bapak Ibu cukup tinggal bilang begitu, saya percaya. Bahkan kalau kita bawa ke Pegadaian, motornya nggak perlu dititip. Tinggal kasih BPKB-nya aja, Bapak Ibu bisa bikin cicilan. Yang bikin Bapak Ibu jadi susah beberapa tahun, ya nggak amin? Cicilan, karena hidup jadi susah karena cicilan, ya kan? Nah Bapak Ibu saya mau bagi sama Bapak Ibu, iman tuh begitu. Iman itu bukti bahwa Bapak Ibu sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah papa mama kita sudah bertobat, sudah melihat Tuhan, anak kita sudah dipulihkan, keluarga kita sudah dipulihkan, amin? Itu bukti. Bilang kanan kirinya, udah punya rumah kita Pak. Udah punya pasangan hidup kita Kak. Ayo bilang gitu ya sih. Iya, tinggal pajang aja fotonya ya. Gitu, begini tapi gitu fotonya begini. Dikosongin aja sininya gitu ya. Nanti pas sudah ada baru di crop gitu ya. Kalau udah ada. Tuh Mas Tevian udah praktek dia begini tuh. Ya, senyumnya sumringah dipastikan. Nah saya mau gini sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu udah cukup. Amin. Ya kan? Itu iman. Nah dulu waktu saya baru bertobat, jadi baru sebulan saya bertobat, papa saya dipanggil Tuhan, tapi karena di dalam Tuhan iman saya berapi-api ya, luar biasa. Saya tahu saya sedih banget dipanggil papa saya dipanggil Tuhan maksudnya, tapi saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar. Kayaknya hidup susah banget waktu itu karena nggak ada bapak. Bapak saya itu kalau orang bilang tulang punggung, nah kalau saya bukan tulang punggung, semua tulang dia, tulang iga, tulang apa tuh, tulang kaki, tulang punggung, tulang tangan, tulang
Ya pokoknya semua tulang rusuk ya sekalian gitu ya. Semuanya dialah. Dia yang cari uang, aduh kayak susah banget. Tapi akhirnya Tuhan punya banyak rencana. Nah 2 bulan kemudian saya lagi berdoa tuh. Setelah papa saya meninggal tuh, pokoknya saya lagi pengen waktu itu, anak-anak muda, waktu itu pengen banget punya celana jeans yang model basic Bapak Ibu. Kalau sekarang kan modelnya model skinny gitu ya, yang kayak pensil, wah sempit-sempit, kadang-kadang saya ngikutin juga tuh sekarang gitu ya. Tapi kalau zaman dulu, waktu zaman saya itu, pengennya punya celana model basic. Karena waktu itu, model celana zamannya cut bray. Ya. Jadi saya dulu pakai celana cut bray, sekarang nggak pakai lagi. Perut saya yang cut bray sekarang ya Bapak Ibu ya. Maksudnya buncit, gemrot gitu, gemuk sekarang. Nah, Bapak Ibu dulu punya celana cut bray teman saya, akhirnya beralihlah ke celana basic. Saya nggak punya satupun, saya nggak punya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya pengen banget punya celana basic, celana jeans. Saya percaya dan pembimbing saya lagi ajarin ayat Ibrani 11 ayat 1. Tuhan saya percaya saya pasti punya ini Tuhan. Saya pasti punya celana jeans. Dan iman saya adalah bukti kalau saya udah punya. Saya bilang begitu, wah saya udah punya. Hari itu beberapa minggu kemudian, hari itu saya main basket. Karena di sekolahan saya tim basket. Ya, saya main basket, wah lawan SMA lain menang, puji Tuhan. Pulang-pulang saya nginjilin satu teman saya, wah udah Kristen pulang gak mau terima Yesus. Waduh, mau jadi apa kamu, saya bilang gitu ya. Ya udah Kristen gak mau terima Tuhan, Yesus lagi, udah saya injilin, ya udahlah gak apa-apa. Saya pulang, waktu saya pulang, saya ketemu bibi sepupu mama saya. Bibi saya, tapi sebenarnya masih muda, beda-beda 4-5 tahun lebih tua daripada saya. Ya, bibi saya udah di rumah, wah dia tahu saya udah di dalam Tuhan. Karena dia sebenarnya sudah kerja sama seorang bos, yang bosnya juga anak Tuhan, pendeta, jadi dia juga udah dalam Tuhan. Waktu dia dengar kabar bahwa saya udah dalam Tuhan, dia senang banget. Terus dia datang ke rumah saya, dia main semua segala macam. Saya pulang main basket, wah saya ketemu sama bibi saya. Wah Robi gimana kabar? Wah katanya kamu udah ikut Tuhan, udah lahir baru. Wah dia sedang dia sharing ini segala macam. Tiba-tiba dia bilang ini, ayo Rob kita ke pasar ular. Oh saya mikir, pasar ular, banyak ularnya nih Tuhan, dipatok nanti. Oh enggak ya, di pasar ular ternyata nyampe, ternyata yang ada sepatu, baju ya, gesper, minyak wangi, enggak ada ularnya sama sekali Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, saya nyampe di sana sama bibi saya langsung bilang begini, pilih yang mana aja yang kamu suka. Untung saya nggak pilih tokonya. Toko ini beli semua gitu enggak ya. Saya disuruh pilih yang mana kamu suka, beli. Bibi pasti beliin. Saya jadi ingat bahwa saya lagi minta celana jeans basic. Wah, saya ngerasa itu Tuhan yang beliin. Dan langsung saya cari celana basic terbaik. Dan waktu saya lihat wajah bibi saya, dan nggak mungkin yang termahal, kayaknya yang biasa-biasa aja gitu ya kayaknya. Karena dia masih pegawai, mungkin nggak yang paling murah, tapi lihat lagi, kayaknya inilah cocok lah budget dia. Mungkin itu yang paling bagus, yang paling baik yang saya pilih. Saya pilih celana basic itu, dan itu jadi celana kesukaan saya. Saya bilang, saya belajar hari itu bahwa kalau punya iman, walaupun belum kejawab ya apa yang kita minta, itu iman itu jadi bukti bahwa saya udah punya. Pembimbing saya ajarin selalu, kamu sudah punya, kamu sudah punya, kamu sudah punya. 2 minggu saya praktekin itu, dan itu terjadi Bapak Ibu. Tapi enggak selalu sama. Saya sama istri dari kami nikah, saya berdoa pengen punya rumah. Dari tahun ke-5, ke-7, ke-6, kayaknya udah lelah banget pengen punya rumah. Udahlah, rumah ngontrak juga nggak apa-apa, kadang-kadang sampai begitu ya. Tapi enggak pasti punya. Belum lagi doa punya anak, waduh. Udah tantangannya banyak banget, ya maaf sayang ya, maminya Sheryl mesti operasi, gitu ya, operasi dulu kistanya ini semua segala, tapi Tuhan punya banyak cerita lah, ada iman yang begitu luar biasa yang Tuhan mau ajarin sama kami. Bapak Ibu, waktu didoain kok nggak datang, tapi punya iman, selalu percaya, dan akhirnya Tuhan jawab di waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Amin. Ya Kak, karena memang anak Tuhan pergumulannya selalu dari iman kepada iman. Amin. Jadi Bapak Ibu kalau nggak punya iman, Bapak Ibu nggak hidup. Dan iman itu jangan dibilang iman itu susah, gampang, simple. Iman itu gampang sekali. Simple asal kita mau percaya. Bilang kanan kirinya asal kamu mau percaya. Amin. Nah pertanyaannya ada 2 hal yang saya mau bagiin. Bagaimana kita supaya
punya iman. Ya, supaya kita punya iman yang hidup. Bagaimana caranya supaya kita memiliki kelimpahan dengan iman yang berkemenangan, dengan iman yang hidup. Hari ini kita bicara tentang iman. Amin. Bagaimana caranya supaya kita punya iman yang hidup, iman yang diberkati Tuhan, iman yang selalu berkemenangan, ya. Ini nggak bisa ya. Slide berikutnya deh. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang pertama adalah iman itu hanya bekerja maksimal. Slide berikutnya. Iman hanya bekerja maksimal oleh kasih Tuhan, oleh agape. Galatia 5 ayat yang ke-6 firman Tuhan bilang begini, sama-sama kita baca ya Bapak Ibu ya di depan. Galatia 5 ayat yang ke-6 firman Tuhan bilang begini, 1, 2, 3. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Waktu itu Paulus menegur orang-orang Yahudi, ya, yang membanggakan diri, yang berbangga tentang sunat gak bersunat. Wah, itu walaupun percaya Yesus tapi belum bersunat, dia masih kafir. Jadi begitu. Lalu Paulus menegur mereka, bukan sunat atau tidak bersunat, itu gak ada artinya. Kalau kamu punya iman sekalipun kamu bersunat, percaya Yesus, tapi kamu kerjanya nuduh-nuduh orang yang sudah percaya Yesus tapi belum bersunat, saya mau bagiin, maka kamu tidak memiliki iman. Paulus mau bilang begitu. Tapi iman itu bekerja oleh kasih. Amin. Iman itu Bapak Ibu ya. Iman itu selalu melihat kebaikan Tuhan. Iman itu selalu melihat janji Tuhan. Bukan sekedar think positif. Iman itu selalu melihat firman Tuhan. Iman itu selalu melihat kebaikan Tuhan. Iman itu selalu melihat hal-hal yang baik. Dan bukan sekedar think positif, tapi memang iman itu selalu percaya akan janji Tuhan. Dan itu adalah hal yang baik, hal yang positif. Orang kalau pengen punya iman, itu harus berlimpah kasih. Makanya orang yang hidup dalam kasih, orang yang ngalamin Tuhan di dalam kasih, Alkitab bilang beberapa minggu lalu saya sampaikan, Tuhan Yesus bilang begini, orang akan banyak berbuat kasih karena dia banyak diampuni. Dan orang yang sedikit berbuat kasih, sedikit juga mengampuni. Ya kan? Jadi kalau orang berlimpah kasih, dia ngalamin bahwa dia sudah diampuni begitu luar biasa. Hatinya penuh kasih, itu dengan mudah beriman. Kenapa? Karena orang beriman tuh selalu positif. Waktu nggak punya uang, waktu dia nggak punya uang, dia nggak bilang begini, aduh Tuhan gimana sih nih, saya nggak diberkati, nggak punya uang, Tuhan becus nggak sih jadi Tuhan? Udahlah Tuhan, ganti aja lah kita, saya yang naik jadi Tuhan, Tuhan yang turun jadi saya gitu ya, kita atur Tuhan gitu ya, wah tukar, Tuhan jadi saya jadi Tuhan, biar saya yang ngatur, kalau saya ngatur wah gitu ya. Orang kalau punya iman nggak ngomong begitu. Orang kalau punya iman, walaupun dia nggak punya uang, walaupun dia lagi punya masalah, dia akan selalu berkata, saya percaya Tuhan pasti bantu saya. Saya percaya hari ini saya pasti diberkati. Waktu dia punya sakit, nggak disembuh-sembuhkan, dia pasti berkata, saya percaya sakit saya pasti disembuhkan. Dan orang yang punya iman seperti itu adalah orang yang positif. Dan orang yang positif seperti itu adalah orang yang selalu dipenuhi dengan kasih Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu kalau habis dimarahin sama bos, sama suami, sama istri, teman-teman single, kalau lagi cari dideketin sama cowok, udah 3 bulan di PHP-in, terus cabut dia dari circle kamu, asik, sakit banget bang. Sakitnya bukan di sini bang, di sini juga bang. Maksudnya apa? Di dompet bang, udah habis buat traktir dia, cewek lagi yang traktir. Waduh gitu ya. Iya, kira-kira ketemu orang ngeselin, udah ngeselin, mau minjem duit lagi, udah mau minjem duit, utang yang kemarin juga belum dibayar lagi, udah gitu dia marah-marah lagi. Dia yang ini, kira-kira kita bisa cepat ngampunin gak? Hah? Atau rasanya waduh udah Tuhan kalau bisa kita doain aja lah, cepet-cepet ambil nyawanya gitu ya kalau bisa ya. Kita udah kesel, susah ya kayaknya ya. Waktu dalam kondisi begitu, tapi dalam kondisi habis kita berdoa, habis kita nyembah Tuhan, habis berlinangan air mata,
Kita keluar pintu selesai doa. Diselengkat kaki kita, enggak sengaja. Sama teman kita jatuh, pala kita benjol. Karena berlimpah kasih. Sakit, aduh sakit banget. Kenapa? Oh sakit ya. Iya enggak apa-apa gitu ya. Kita bisa begitu kan? Karena ngalamin kasih Tuhan. Enggak apa-apa. Besok bikin lagi ya 3 kali ya. Gitu ya. Kadang-kadang gitu. Karena berlimpah kasih Tuhan. Waduh. Saya pernah tuh habis saat teduh pagi doa. Saya pergi ke kampus kuliah naik metro mini. Udah nyampe di pintu, saya didorong. Didorong depan pintu gitu lagi berdiri. Wah jatuh, muka saya terjerembab. Waduh saya bilang, habis doa, habis nyembah Tuhan. Muka langsung senyum, smile. Waduh saya bilang, Pak maaf, iya gak apa-apa Pak, gak apa-apa. 2 kali lagi juga gak apa-apa Pak gitu ya. Wah sampai bibir saya bengkak-bengkak juga gak apa-apa karena penuh dengan kasih Tuhan. Bapak Ibu, iman itu hanya maksimal waktu kita hidup dalam kasih Tuhan. Karena Bapak Ibu waktu gak dijawab-jawab doanya, kamu akan tetap berkata, yes saya percaya. Karena kita hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Dan Bapak Ibu harus tahu, ternyata setelah disurvei, dunia mensurvei, ternyata ya, dunia mensurvei bahwa kebutuhan manusia yang paling terutama adalah kebutuhan untuk dicintai atau dikasihi. Amin. Enggak usah sok-sok kuat, sok-sok cool. Enggak lah, saya enggak butuh. I love you gitu. Apalagi istri-istri butuh banget. Suami-suami tiap pagi hadiah yang paling terbaik buat istri adalah ucapan I love you. Nah istri-istri singgung tuh, ayo papa gitu ya. Tuh Bang Robi kayak jago aja padahal juga belum praktek tadi pagi ya. Ya enggak ya Mami. Ya, tapi sama Mami itu salah satunya. Dan buat suami-suami juga enggak ada suami yang sok kuat, sok apa, sok keren, sok cool, sok jagoan. Tetap kita butuh dikasihi. Amin. Tetap kebutuhan terbesar kita adalah dicintai. Dan cinta kasih yang terbesar adalah kasih agape. Slide berikutnya. Manusia nggak bisa, Bapak Ibu, manusia nggak bisa ciptain kasih. Slide berikutnya. Manusia nggak bisa ciptain kasih. Hanya Tuhan yang bisa ciptain kasih. Amin. Amin. Bilang kanan kirinya deh, kita butuh kasih Tuhan. Agape, bilang gitu ya. Agape. Ya. Manusia nggak bisa ciptain kasih agape. Cuman Tuhan yang bisa ciptain kasih agape. Manusia cuman bisa ciptain kasih manusia. Kasih agape saya tulis dengan kata love. Kasih manusia itu cuman lust atau kasih sebatas dagingnya manusia. Bapak Ibu kalau kita punya teman ya, bahkan adik sendiri, kakak sendiri, suami sendiri, istri sendiri, ya kan, nggak mungkin istri orang lain gitu ya, nggak mungkin suami orang lain. Kalaupun bikin salah, biasanya dikasih kesalahan berapa kali? Ini yang pertama ya, gue masih sabar loh, oke? Ingat ya, udah kayak gitu tuh, udah nunjuk-nunjuk, matanya juga tatapannya udah tajam. Ingat ya, ini yang pertama. Yang kedua, gitu ya, pokoknya udah sampai monyong-monyong mulutnya. Wah, ini udah yang kedua loh. Ya, Bapak Ibu atau teman-teman nih yang lagi kerja di kantor, ada nggak kira-kira gitu ya, masuk kantor terlambat, lalu bosnya bilang begini, aduh kamu telat mulu nih, ini udah telat yang ke 120,7 seperempat kali nih, gitu ada nggak yang begitu Bapak Ibu? Ya nggak? Ada nggak? Kita telat masuk kantor, aduh kamu udah telat 130 kali nih, aduh gimana sih kerja nggak becus? Ya udahlah, tapi jatahnya masih ada 30 kali lagi untuk kamu terlambat. Ya ampun Bapak Ibu, ada nggak kantor yang begitu? Enggak ada, saya percaya sebelum 120 kali itu kantor juga udah bangkrut pasti, ya enggak? Karena semua karyawannya pada telat semua. Bapak Ibu kita kalau masuk kantor, ya Bapak Ibu nih kalau punya bos, punya jadi karyawan, masuk kantor, telat sekali aja udah dikasih SP1, surat peringatan 1, telat 2 kali udah dikasih surat peringatan 2. Dan dari SP1 ke SP2 itu jaraknya harusnya 3 bulan. Jadi kalau SP1 Bapak Ibu udah telat lagi di 2 minggu berikut langsung SP3 beberapa kantor begitu. Langsung yuk dadah goodbye. Please besok jangan lihat lagi. Saya lihat lagi muka kamu di sini gitu kata bosnya. Ya enggak? Karena apa? Karena dunia semua kasihnya
penuh dengan bersyarat. Kasih manusia semua bersyarat dan ada pamrih. Semua minta balasan. Bahkan kadang-kadang Tuhan tegur saya. Saya bahkan bukan in love with God. Saya juga kadang-kadang beberapa kali lust with God. Saya pelayanan. Tapi tetap aja susah buat tulus. Tuhan tegur juga. Kadang-kadang Tuhan tegur, kamu mau melayani, kamu berbuat baik. Supaya nanti kan difoto kan. Kamu minta supaya nanti habis difoto, kamu itu anak-anak youth, itu anak-anak muda instastory kan Instagram kamu. Wah, supaya dibilang, wih Bang Robi itu adalah pemimpin yang baik, pemimpin yang rendah hati. Kadang-kadang saya mikir, wah baik sih, tapi kadang-kadang itu bikin saya, wah Tuhan tegur saya. Itu kasih manusia yang kasih penuh pamrih, dan akhirnya saya pikir itu mah gila banget ya Bapak Ibu ya. Dan teman-teman kayaknya sampai mikir begitu, saya langsung cepat-cepat Tuhan saya bertobat. Ampuni saya dari pikiran-pikiran yang seperti itu. Amin. Ya, enggak, saya enggak mau gitu. Saya mau melayani memang buat Tuhan. Bapak Ibu, itu kasih manusia. Last tidak bisa menciptakan kasih yang sejati. Makanya manusia ketemu sama manusia nggak pernah puas, nggak pernah bahagia. Makanya kalau selama kita masih dibahagiakan sama manusia, saudara susah punya iman yang berkemenangan. Saudara akan sulit punya iman yang hidup. Tetapi kasih Tuhan adalah kasih yang selalu ingin mengasihi dengan tulus, tanpa meminta atau menuntut atau tanpa balasan atau tanpa pamrih. Tuhan itu nggak pernah minta apa-apa. Bahkan Alkitab di kitab Roma katakan Tuhan itu sudah mengasihi kita pada waktu kita masih berdosa. Tuhan udah tebus kita pada waktu kita masih berdosa. 2000 tahun lalu kan Yesus sudah mati. Buat siapa? Buat kita yang belum bertobat waktu itu. Ya, yang belum bertobat. Kita tuh sudah dikasih. Bapak Ibu coba bayangin ya. Misalnya tadi malam kita baru bikin dosa. Ya kan, ada istri-istri, waduh ini uang belanja kurang dulu, tiba-tiba dia ambil tilep uang suaminya buat belanja di kantong yang di kantong celana suaminya, nggak ketahuan gitu ya. Waduh, itu kan namanya mencuri ya Bapak Ibu, maling juga gitu ya. Ada suami-suami, waduh ya, suami-suami mungkin habis marahin anaknya, habis pukul istrinya, lalu besok ke gereja, diterima nggak? Diterima nggak sama Tuhan? Diterima. Karena Tuhan nggak pernah bilang begini, aku mengasihi kamu supaya kamu jadi baik. No. Bapak Ibu mau jadi baik nggak jadi baik, Bapak Ibu tetap dikasih Tuhan. Nggak ada urusan sama Tuhan nanti di depan. Tapi Tuhan punya rencana bahwa Bapak Ibu selalu pasti akan diubahkan sama Tuhan. Itu rencana Tuhan, amin. Supaya jadi lebih baik. Tapi Tuhan kasihnya nggak pernah menuntut. Dia hanya mau mengasihi, titik. Loh Bang, kalau gitu nanti saya dikasih Tuhan, kalau nggak berubah-berubah gimana? Kalau ada anak Tuhan, wah dikasih mulu, dikasih, nggak berubah. Tenang, kasih Tuhan, ketika seseorang ngalamin kasih Tuhan, nih Bapak Ibu ya, ketika seseorang ngalamin kasih Tuhan, dia akan berpikir bahwa kasih Tuhan itu yang akan mengubahkan hidupnya. Amin. Amin Bapak Ibu. Bilang kanan kiri, kasih Tuhan itu mengubahkan hidup kamu, hidup saya. Amin. Ya enggak? Bapak Ibu, tadi di sini nih, manusia selalu inginnya dikasihi. Bahkan sekalipun kalau dia berbuat baik, tetap maunya supaya dibalas dengan kebaikan. Manusia maunya terkenal, caper, cari perhatian, ya enggak? Maunya selalu diterima. Akhirnya beberapa orang jadi insecure. Bapak Ibu tahu nggak insecure? Bukan security ya, insecure gitu ya. Security. Insecure itu merasa nggak aman. Ya, beberapa orang merasa jadi insecure, merasa nggak aman karena nggak diterima. Akhirnya minta diakui, pergi ke salon. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu ya, ke salon. Yang penting jangan sampai uang suami habis gara-gara pergi ke salon, ya kan? Bapak Ibu kalau muka udah gitu aja ya ibu-ibu ya udah mau diapain lagi gitu ya, terima kasih mukanya. Tapi bolehlah ke salon, amin. Bolehlah mempercantik dikit, tetapi bukan karena kita nggak insecure. Bukan. Ada beberapa akhirnya pengen cantik ke salon. Ada beberapa
supaya kelihatan kekar, six pack, wah cowok-cowoknya pergi nge-gym, supaya kelihatan dibilang, wah cowok, dibilang ganteng, dibilang ini semua segala macam, atau minimal kalau nggak cantik, nggak ganteng, dibilang menarik. Atau beberapa supaya dibilang jadi kaya, dia beli ini, beli itu, nyicil semua seumur hidup. Ya nggak Bapak Ibu ya? Ya, atau untuk kelihatan baik, di depan baik, di rumah ribut dulu, berantem dulu. Karena pengen supaya dikasihi, pengen supaya dilihat orang, wah kita ini adalah orang baik. Manusia selalu pengennya begitu. Karena apa Bapak Ibu? Karena manusia haus kasih sayang. Manusia haus dicintai. Nih Bapak Ibu dengerin baik. Manusia haus kasih sayang. Haus dicintai. Pengennya populer. Pengennya terkenal. Tuhan sumber kasih sayang. Makanya manusia yang haus kasih sayang. Pengen kasih sayang. Ketemunya, cocoknya cuman sama Tuhan. Yang adalah sumber kasih sayang. Tuhan itu di Alkitab katakan adalah bahkan bukan cuma sekedar sumber kasih sayang. Tuhan itu adalah kasih sayang itu sendiri. Karena Alkitab berkata Allah adalah kasih. Bapak Ibu makanya manusia coba isi dengan ini, isi dengan itu, isi dengan segala macam. Enggak pernah puas, enggak pernah bahagia. Karena apa? Dulu saya punya pembimbing saya lagi punya pembimbing. Pembimbingnya ini punya pembimbing lagi. Nah itulah saya ketemu sama abang ini. Bingung ya Bapak Ibu. Namanya bukan kakek PA saya lagi, bukan kakek rohani. Namanya buyut rohani saya. Waduh, saya dulu punya buyut rohani, orang yang ngeroh banget. Kadang-kadang kalau dia khotbah nih Bapak Ibu, wah dia bisa tahu yang di belakang, yang di depan, lagi sakit ini, sakit itu, punya masalah ini. Tiba-tiba nanti dia khotbah, di akhir dia tinggal ngomong yang ini, lagi begini, yang ini lagi, wah pada maju, yang sakit di mata maju, didoain sembuh gitu ya. Saya kadang-kadang kalau duduk di sebelah dia, wah pengen cepet-cepet kabur. Takut nanti dibacain, Robi, wah gitu ya. Kamu kayaknya nggak rohani lagi, aduh Tuhan langsung minta ampun, Tuhan ampuni saya gitu ya. Wah itu zaman-zaman tahun 98, 99 itu, waduh, pokoknya terkenal. Saudara PA saya kalau datang nongkrong di kantin, gue langsung bilang, kakak itu datang, kakak itu, udah kita minggir, jangan dekat-dekat gitu. Aduh, harusnya kita mendekat ya supaya dengar suara Tuhan. Nah Bapak Ibu, dia bilang begini satu kali, dia nasehatin saya, dia kasih hikmat marifat, dan satu kali dia bilang begini sama saya, Rob, manusia itu diciptakan sama Tuhan punya hati, dan Tuhan tuh pinter memang. Di hati manusia itu ada satu ruangan khusus. Jadi di hati manusia itu banyak ruangan, tapi Tuhan menciptakan satu ruangan khusus yang gak bisa diisi oleh siapapun. Hanya bisa diisi sama Tuhan Yesus. Imannya hanya kepada Tuhan Yesus itu ruangan, baru dia bahagia. Kalau enggak diisi imannya dengan ruangan itu dengan Tuhan Yesus, dia enggak akan pernah bahagia. Manusia akhirnya mengisi kan, pengen cari bahagia, mengisi dengan wanita yang pria-pria gitu ya, yang wanita-wanita juga dengan yang pria-pria dengan wanita, yang wanita-wanita juga dengan pria, mengisi dengan uang, dengan jabatan, dengan segala macam hal-hal yang tinggi gitu ya, tetap aja nggak puas. Saya nggak tahu ya, tapi baru-baru ini kan ada video tuh, abang kita yang pengacara dari atas sampai bawah itu bajunya dan semua pernak-perniknya harganya 2-3 M. Tahu itu abang itu? Tahu ya? Wah, pasti kenal dekat sama kakak ini ya? Enggak ya? Kok tahu sih? Langsung tahu dia. Jangan-jangan tetanggaan lagi. Udah pindah abangnya ke Kelapa Gading mungkin ya. Maka ada abang kita yang pengacara tuh. Satu kali dia pasang video, dia bilang begini. Padahal tadi malam saya baru pesta-pesta. Sampai jam 3 pagi dengan wanita-wanita cantik dia bilang. Enggak satu, enggak dua, ada banyak. Pesta-pesta, makan, minum, dan saya punya uang, dia bilang. Dan dia bangun pagi, ini kesaksian dia bilang. Tapi tetap saja, waktu saya bangun pagi, kok saya enggak bahagia? Kok saya enggak temukan kebahagiaan? Karena memang kebahagiaan itu hanya ada waktu kita ketemu Tuhan. Kita ini haus kasih sayang. Hanya cocok kalau ketemu Tuhan yang sumber kasih sayang. Katakan amin. Amin. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Yes.
Kita nggak bisa diisi pakai yang lain-lain lagi Bapak Ibu. Makanya saya bagi sama Bapak Ibu, iman yang berkemenangan, iman yang hidup, itu kalau kita diisi Bapak Ibu sama Tuhan. Amin. Kalau kita diisi dengan kasih Tuhan, orang yang bisa menyadari betapa dia dikasihi, betapa dia dicintai sama Tuhan. Saya mau bagi sama Bapak Ibu. Mereka lah orang yang punya iman. Hari ini mungkin hidupmu susah, tapi saya percaya Tuhan sedang buat sesuatu yang besar. Tuhan sedang buat sesuatu yang ajaib. Tuhan sedang buat sesuatu yang luar biasa. Amin. Amin. Iya. Nah Bapak Ibu, ayo belajar ngalamin kasih Tuhan. Amin. Gimana cara ngalamin kasih Tuhan? Nah nanti slide berikutnya. Slide berikutnya. Yang kedua. Ya. Yang pertama, iman hanya bekerja maksimal dengan kasih. Kalau Bapak Ibu isinya dendam, sakit hati, iman gak bekerja dengan maksimal. Iman bekerja maksimal ketika kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. Yang kedua, kita akan punya iman yang hidup. Kalau iman itu, jadi yang kedua, iman itu membuat kita percaya kalau Tuhan itu berdaulat dan berkuasa atas hidup kita. Amin. Bapak Ibu kita beriman, kayaknya gak mungkin lah, susah. Nah itu bukan iman. Iman itu percaya kalau Tuhan tuh berdaulat dan berkuasa atas hidup kita. Dia bisa lakukan apapun yang dia mau, yang dia suka. Roma 4 ayat 18. Bapak Ibu sama-sama kita baca. Ini ayat powerful sekali. Saya berdoa Bapak Ibu nangkep firman Tuhan. Roma 4 ayat 18. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab dasar untuk berharap. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Kuncinya kan percaya. Abraham tuh berharap dan percaya akan apa sih Bapak Ibu? Abraham berharap percaya bahwa ternaknya makin banyak. Gampang, udah banyak. Abraham percaya bahwa tenda-tenda, kemah-kemah dan budak-budaknya akan banyak. Udah banyak Bapak Ibu. Abraham percaya bahwa umurnya akan panjang. Udah panjang sebenarnya waktu itu umurnya. Bahkan sebenarnya nanti Abraham hidup sampai umur 150 tahunan. Bapak Ibu dan teman-teman, Abraham itu berharap dan mau percaya bahwa dia punya anak. Kapan? Waktu umurnya 75 tahun. Dan kapan istrinya waktu itu umurnya? Berapa umurnya? Abraham percaya dan berharap bahwa dia punya anak waktu istrinya umur 50 tahun. Enggak kebayang aja. Ada ibu-ibu umur 50 tahun. Masuk klinik lahiran. Enggak sesar. Lahirannya lahir normal. Ngedem 3 kali selesai nyawanya. Iya enggak Bapak Ibu? Udah sesak napas. Umur 50 tahun. Mungkin udah habis headnya. Kita nggak tahu ya, nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Tapi nggak kebayang kayaknya secara sains nggak mungkin. Ya Bapak Ibu, Abraham berharap bahwa istrinya akan melahirkan, akan hamil di umur 50 tahun. Dia punya anak waktu istrinya umur 50 tahun. Dan bukan cuma 50 tahun. Abraham sedang berharap bahwa dia akan punya anak waktu istrinya umur 50 tahun dan dalam keadaan mandul. Bapak Ibu luar biasa, iman yang kayak apa lagi? Wow, dahsyat banget. Abraham tuh percaya, Alkitab katakan di perjanjian lama, karena Abraham percaya maka Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Nah tuh luar biasa ya. Tuhan memperhitungkan kita sebagai kebenaran. Makanya kita itu udah diberkati waktu kita percaya. Bapak Ibu nggak usah tunggu kerja keras, banting tulang, istri, anak, opung, dan tulang semua dibanting. Enggak. Saya wakil sama Bapak Ibu, kita udah diberkati waktu kita mulai percaya. Dan waktu kita percaya pasti kita bertindak, pasti kita bekerja. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saya wakil, Abraham itu percaya. Ya. Abraham itu percaya bahwa dia punya anak waktu dia umur 75, waktu istrinya umur 50 dan dalam keadaan mandul. Itu susah kayaknya. Tetapi Abraham percaya juga. Kenapa Bapak Ibu? Karena Abraham bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Bapak Ibu, apa sih iman sebenarnya?
Ya, bisa jadiin quote, taruh di status. Slide berikutnya ya, slide berikutnya. Apa sih iman itu sebenarnya? Iman itu adalah melihat apa yang Tuhan lihat. Iman itu adalah melihat apa yang Tuhan lihat. Yang kita lihat gunung, tapi Tuhan lihat ada berkat yang besar menjulang tinggi di balik gunung. Bapak Ibu, kita tuh kecil. Pandangan mata fisik kita dihalangi, pikiran kita bahkan itu terbatas. Dihalangi semua sama gunung masalah. Gunungnya tinggi, tapi sebenarnya Tuhan menyiapkan berkat blessing lebih tinggi lagi. Cuman kita mendekat kepada gunung. Harusnya kita mendekat kepada Tuhan sehingga kita bisa lihat seperti Tuhan melihat ada blessing ternyata. Kita terlalu fokus ngelihat masalah. Kita nggak lihat firman Tuhan. Bapak Ibu, harusnya kita belajar melihat. Nah, kadangkala ada fenomena di alam ini Bapak Ibu. Yang cukup langka. Yang terjadi di rumah tangga. Wah, namanya adalah fenomena ketajaman mata istri. Suami-suami pernah nggak disuruh sama istri, Pak, tolong ambilin dong pisau dapur. Di dapur. Lalu karena kita mengasihi istri, kita ke dapur. Kita selalu tahu tempat pisau dapur di mana. Enggak ketemu hari itu. Lalu dari jauh kita bilang, Ma, enggak ketemu. Lalu istri bilang, Pak, coba cari lagi. Pisau itu enggak di mana-mana, di situ aja. Kita udah obrak-abrik. Bahkan kita panggil tim security, tim pencari fakta gitu ya. Kita cari, enggak ketemu. Kita udah cari 15 menit. Kita udah bilang sampai 10 kali sama istri, Mama kesini aja deh, kita bilang gitu ya. Enggak kelihatan, enggak ada pisaunya. Enggak ada benar. Lalu istri kita yang tadi lagi gosok, lagi apa segala macam, dia taruh dulu. Dia datang ke dapur, enggak nyampe 5 detik. Enggak nyampe 5 detik. Pisaunya diambil, dicomot. Lalu kita bengong, ya ampun. Itu pisau sejak kapan ada di situ, kita bilang gitu ya. Yang 15 menit, 20 menit dari tadi kita udah cari-cari enggak ketemu. Tiba-tiba istri dapat. Seberapa banyak di rumah tangga saudara terjadi hal seperti ini? Saya sering banget. Saya sering banget. Enggak tahu sampai saya heran. Saya bingung, apalagi kalau Kamesia, Mami, dia punya karunia menyimpan barang. Yang sampai saya nggak tahu di mana barangnya ada di mana ya Mami. Padahal rumah itu segitu-gitu aja saya pikir gitu ya. Kok nggak ketemu? Tapi kalau pas dia cari, saya sampai kaget kok bisa barang itu disimpan di situ. Perasaan tadi saya udah cari juga di situ. Itulah fenomena langka yang ada di bumi Bapak Ibu. Fenomena ketajaman mata istri. Apalagi kalau dia nyimpen duit, ya kan Bapak Ibu ya, waduh. Wah, suami lebih pusing lagi nyari uang. Ya kan, tapi itulah blessing. Waktu nggak ada makan, nggak ada uang, tiba-tiba ada uang, ya kan? Ada makan, karena karunia menyimpan uang istri, amin. Bilang dong suami-suami, makasih ya Ma, sudah simpan uangnya sangat luar biasa gitu ya. Iya dong gitu dong. Yang single-single yang cocok carilah istri yang setengah begitu ya. Jangan seluruhnya lah ya, kalau seluruhnya kayak susah nanti. Ya. Nah Bapak Ibu, slide berikutnya, karena iman itu adalah kita percaya bahwa Tuhan berdaulat. Dan Bapak Ibu, kita harus punya iman. Kenapa? Karena selalu yang kita lihat belum tentu seperti yang kita lihat. Wah ini masalah nih, belum tentu itu masalah. Dan apa yang tidak kita lihat dan apa yang kita tidak lihat belum tentu nggak kelihatan. Sama kayak begini. Yang tadi slide sebelumnya. Slide sebelum sama. Yang nggak kelihatan sama kita, belum tentu nggak kelihatan. Bisa jadi dilihat sama Tuhan, dilihat sama orang lain. Slide berikutnya. Selalu yang kita lihat belum tentu seperti yang kita lihat.
Dan apa yang kita tidak lihat belum tentu tidak kelihatan. Hanya saja kita mungkin enggak ngelihat. Makanya kita butuh mata iman. Makanya kita perlu iman buat melihat seperti Tuhan melihat. Amin. Amin. Iya, bilang kanan kiri, ayo lihat seperti Tuhan melihat. Belajar melihat seperti Tuhan melihat. Amin. Amin. Iya, sama. Waktu kita pergi ke dapur, pisaunya tuh di situ. Cuman nggak tahu kenapa suami-suami nggak lihat itu pisau, nggak lihat gula kadang-kadang, nggak lihat minyak goreng, nggak lihat garam, pokoknya ada di situ. Tapi kita nggak lihat. Bukan berarti nggak kelihatan, butuh mata iman dan itu mata istri kalau di dapur atau di rumah. Nah Bapak Ibu butuh mata iman, yaitu mata Tuhan. Mata yang melihat yang mungkin kita nggak lihat. Amin. Amin. Nah, dengan kita percaya bahwa Tuhan berdaulat dan berkuasa atas hidup kita, bahkan alam semesta, Tuhan bisa. Abraham nggak punya anak, tapi Tuhan tuh berdaulat. Tuhan itu berkuasa, suka-suka Tuhan dong. Tuhan pengen bikin seorang wanita umur 50 tahun bisa hamil, terserah Tuhan. Itu iman. Iman itu percaya bahwa Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu berkuasa. Suka-sukanya Tuhan. Bahkan Sarah lahirannya di umur 75 tahun. Waktu Abraham umur 99 tahun. Iman itu berkata bahwa Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu berkuasa. Walaupun gak bisa, ya suka-sukanya Tuhan. Saya percaya sama Tuhan. Tuhan sanggup dengan kita percaya bahwa Tuhan berdaulat dan berkuasa atas hidup kita. Bahkan alam semesta. Maka kita bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Amin. Amin. Mungkin hari ini engkau susah, engkau sulit. Tapi dengan punya iman, engkau enggak lihat kesulitanmu, kesusahanmu. Engkau bisa lihat apa yang Tuhan lihat di depan. Dan itu bikin hidupmu jadi excited. Hari ini buat yang single-single ini kayaknya semua kompak ya duduknya kok di sini. Tolong Mas Stevian juga lengkapin dong di sini jadi biar kompak gitu Steven gitu. Oh enggak ya. Pada janjian atau ada nomor kursinya, jangan-jangan ada nomor kursi single enggak ya. Buat yang single-single, kamu mungkin hari ini sendirian. Kesepian, enggak, enggak kesepian ya. Enggak ada yang single kesepian di sini. Mungkin kamu masih sendiri, ke gereja masih sendiri, enggak ada yang boncengin, belum gandengan tangan. Oh, lihat Bang Robi sama Kak Messi, lihat Pak Rudi, wah apalagi lihat Pak Rudi sama Ibu Rudi, wah kalau gandengan tangan udah kayak, wah mesra sekali. Kayaknya semua Harton Tower ini milik mereka berdua gitu ya kayak. Wah aduh luar biasa sekali kalau abang sama kakak ini. Saya mau lagi sama Bapak Ibu Saudara sekalian yang single-single, wah percaya. Bahwa satu kali, wah, di balai samudra akan ada janur kuning melengkung. Dan kita akhirnya jadi tamu undangan lagi. Oh enggak ya, enggak ya. Kita akhirnya yang menikah di sana, amin. Yang single-single, waduh. Yang hari ini belum kerja, jadi karyawan bawah. Atau yang pengusaha lagi ngerintis kayaknya susah banget. Cari untung 2 juta, 3 juta sebulan kayaknya susah banget. Sampai ngeluarin air mata. Percayalah. Kamu perlu iman ngelihat seperti Tuhan melihat. Ada omset nanti ratusan juta di depan kamu, amin. Ya amin Bapak Ibu. Ada posisi jabatan yang menunggu menjadi manajer, general manager, amin. Posisi direktur, wakil direktur minimal, amin. Iya, walaupun pabrik ya pabrik tempe, nggak apa-apa, direktur yang penting, amin Bapak Ibu ya. So begini, wah tempe itu kaya raya Bapak Ibu kalau jualannya se-Jakarta gitu ya. Semua pasar dipegang, saya mau bagiin, iya. Karena iman adalah melihat seperti Tuhan melihat, amin. Amin. Iya, iman bahwa Tuhan berdaulat. Ya, karena iman adalah Tuhan melihat, kita melihat apa yang Tuhan lihat. Suka-suka Tuhan, terserah Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu, kenapa bagaimana kita bisa punya iman bahwa Tuhan itu berdaulat? Gimana Tuhan, Bang, kayaknya susah loh Bang. Susah banget loh Bang, saya punya percaya sama Tuhan yang berdaulat. Sakit saya terlalu berat loh Bang. Ini kanker stadium 4 Bang. Ya suka-sukanya Tuhan.
Dia mau sembuhkan, nggak sembuhkan, tapi saya percaya bilur-bilur Kristus berkata menyembuhkan. Jadi bagian saya percaya, Bang ini susah banget, perusahaan saya udah mau bangkrut. Gimana caranya Bang saya bisa percaya? Saya punya iman bahwa Tuhan berdaulat. Slide berikutnya, cepat aja, ada 3 hal. Yang pertama Bapak Ibu, ini yang pertama. Ini poinnya penting banget yang pertama. Bapak Ibu, yang pertama. Iman bahwa Tuhan itu berdaulat. Kita bisa miliki yang pertama. Pengenalan kita akan Allah membuat iman kita bisa benar-benar menerima bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Saya cerita mundur sedikit ke Natal. Bapak Ibu, waktu di Natal, 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus dalam kandungan. Maria berjalan, saya ralat waktu itu enggak ratusan kilo, ternyata cuma belasan kilo ya dari kota mana ke Bethlehem. Yusuf dan Maria itu balik ke Bethlehem. Lalu ketemu pemilik penginapan. Pemilik penginapan adalah seorang Yahudi, saya percaya di hari itu. Saya percaya yakin mungkin bisa jadi orang Yahudi. Yang belajar juga tentang kitab-kitab Yahudi walaupun enggak semuanya. Tetapi pemilik penginapan ditanya sama Maria sama Yusuf, adakah kamar di ruanganmu? Dia bilang full, kamu enggak bisa. Bisa-bisanya pemilik penginapan menolak juru selamat untuk lahir di penginapan dia. Kenapa Bapak Ibu pemilik penginapan tidak menerima Yesus juru selamat yang mau dilahirkan? Dan Yesus mesti dilahirkan di kandang domba. Karena apa? Karena pemilik penginapan tidak mengenal Tuhan. Dia tidak memiliki pengenalan akan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu kita kan punya iman. Kita kan punya iman yang luar biasa, yang hebat. Ada orang kadang-kadang kok bisa ya tetap percaya sama Tuhan gitu ya. Baik kita lihat ada Ayub, pahlawan-pahlawan iman. Kok tetap beli percaya, kamu kan rugi perusahaan kalau begitu. Kenapa kamu tetap jujur? Kenapa kamu tetap begini semua? Karena dia punya iman sama Tuhan. Di balik layar imannya, coba lihat. Lututnya yang berdoa. Coba lihat. Tangannya yang tiap malam terangkat. Memuji, menyembah Tuhan, berdoa dan ngalamin Tuhan. Bapak Ibu, pemilik penginapan menolak Yesus sebagai juru selamat. Karena apa? Karena dia tidak memiliki pengenalan akan Tuhan. Tidak memiliki hubungan pribadi yang dalam sama Tuhan. Saya akan selalu ngomongin ini Bapak Ibu. Tahun 2023, ayo kita lebih intim lagi sama Tuhan. Lebih berlutut lagi, lebih lagi baca firman Tuhan, lebih lagi mengandalkan Tuhan, bukan pengertian kita sendiri. Karena apa Bapak Ibu? Karena yang kedua, iman itu membuat kita percaya Tuhan berdaulat atas hidup kita, artinya kita mau humble dan merendahkan diri kepada Tuhan. Iya, Bapak Ibu, Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu berkuasa. Bapak Ibu, tadi pemilik penginapan. Yang kedua, ada ahli Taurat. Raja Herodes nanya sama ahli Taurat. Di manakah raja juru selamatmu itu akan lahir? Nah, si ahli Taurat ini waktu didatangin sama orang Majus, sama Herodes didatangin orang Majus, kan pengen cari juru selamat. Lalu Herodes nanya sama ahli Taurat yang tahu firman Tuhan, di mana rajamu akan lahir juru selamat? Karena Herodes takut nanti kalau lahir juru selamat. Ini saya mundur sedikit ke Natal. Tapi si ahli Taurat bilang begini, dia akan lahir di Bethlehem. Dia tahu firman Tuhan, dia tahu isi firman Tuhan, tetapi dia tidak mau humble. Dia tidak mau merendahkan diri. Dia tidak mau memberikan hatinya untuk terbuka sama Tuhan. Dia mengeraskan hatinya, dia bahkan sombong dan menganggap dirinya jauh lebih pintar. Dia bocorin sama Herodes, di sini. Harus habis dia bocorin, dia pergi dong ke Bethlehem. Karena dari tempat Herodes ke Bethlehem jaraknya kurang dari 10 km. Sedangkan orang Majus itu berjalan dari Babilonia ribuan kilometer. Artinya apa? Orang Majus, orang yang haus akan Tuhan. Berapapun harganya dia akan bayar untuk mencari Tuhan. Tetapi ada orang yang tahu firman. Kayak saya mungkin bisa jadi tahu firman. Tapi malah saya sombong sama Tuhan karena saya tahu segalanya. Maka itu Bapak Ibu saya mau bagikan. Waktu kita punya iman Tuhan yang berdaulat. Kita akan belajar untuk menjadi humble. Keep rendah hati. Keep humble. Keep percaya bahwa Tuhan bisa lakukan segala sesuatu.
Bapak Ibu, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan mengandalkan harta kita, pengetahuan kita, jabatan kita, posisi kita. Kita mengandalkan Tuhan yang berdaulat. Satu kali ada orang di Turki punya 6 gedung besar. Orang kaya. Baru-baru ini kita dengar. Ada gempa bumi di Turki dan Syria. Buat Tuhan membalikkan keadaan seseorang. Itu kayak membalikan tangan. Orang kaya punya 6 gedung tinggi-tinggi besar-besar di Turki. Apa yang terjadi? Dalam waktu 1 malam. Gedungnya ludes habis jadi rata seperti tanah. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba dalam 1 malam. Dia jadi orang miskin. Gak punya apa-apa. Bapak Ibu, kita pikir kita bisa beribadah. Bapak Ibu bisa kerja enak. Bapak Ibu bisa punya kerja, teman-teman punya kerja, jabatan, posisi, pendidikan, apa semua segala macam. Wah bagus-bagus. Emangnya Bapak Ibu pikir itu karena kita? Itu karena anugerah Tuhan. Bisnis kita lancar itu karena anugerah Tuhan. 1 malam aja Tuhan bikin negara ini jadi perang, bisnismu hancur. Serius. Jabatanmu, pekerjaanmu nggak bisa masuk kantor lagi. Kita baru ngalamin di COVID. Ya nggak? Tiba-tiba semua orang pada berhenti. Itu baru COVID. Jadi buat Tuhan kalau pengen mengubah kita, tinggal kayak balikin tangan, selesai. Semua yang tadi kita punya harta, punya jabatan, punya pendidikan, punya ini. No, selesai. Tuhan bilang besok selesai ya. Mau bilang apa kita? Jadi iman itu percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Amin. Amin. Yes. Jangan keraskan hatimu. Yang pertama, pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, keep humble. Yang ketiga, kita perlu menaruh Tuhan di tempat yang pertama. Asik. Kau selalu jadi yang terutama gitu ya. Gimana sih lagunya? Saya kalau lagu-lagu jadul udah agak lupa ya. Bapak Ibu, saya ada perumpamaan. Saya ada simulasi dan simulasi ini akan menutup ibadah kita, habis ini langsung pulang. Oh enggak ya? Oke. Bapak Ibu, inilah hidup kita. Ini Tuhan, Yesus, Bapa, Roh Kudus, ini Tuhan. Iman itu menaruh Tuhan di tempat yang pertama. Itulah iman yang hidup. Kunci daripada prioritas hidup tuh ini. Oh iya. Kok tiba-tiba ibadah satu kayak ibadah sekolah minggu ya? Ini Tuhan. Ini keluarga kita. Waduh, mobilnya bagus ya Bapak, walaupun lecet-lecet. Ini pekerjaan dan usaha kita. Ini anak-anak kita. Ya sama lah kayak keluarga, berarti ini nggak dipakai. Ya. Ini mungkin apa yang paling penting selain pekerjaan, keluarga, apa Kak? Ya, ini harta kita, tabungan kita, ini kita punya. Ini Tuhan. Ini liburan ke Bali, ke Singapura, ke Ancol, Danau Sunter, beli baju kemeja, celana basic. By the way, celana basic saya akhirnya digosok sama mama saya bolong. Gosok. Lalu apalagi Bang? Beli sepatu, beli apa? Nonton bioskop, makan-makan di bandar Jakarta, makan di warteg. Bapak Ibu, kadangkala kita hidup nggak punya iman, nggak punya prioritas. Kita taruh yang nggak penting, yang pasti keluarga.
Keluarga. Ada orang bahkan nggak keluarganya ditaruh duluan. Keluarga dulu. Keluarga. Lalu apa tadi? Pekerjaan. Harta. Lalu tadi apa tuh? Beli baju. Beli sayur. Beli bawang, tomat, cabai. Beli apa lagi? Nah ini yang gedean lah. Beli apa nih? Liburan ke Bali. Liburan ke Australia. Apalagi nih? Nongkrong sama temen. Arisan. Maaf ya yang arisan. Apalagi? Lain-lain. Makan, minum, jalan-jalan. Temen, arisan, nongkrong, bioskop, apalah semuanya, Shopee, Tokopedia, cicilan, kartu kredit, semua. Hidup kita penuh. Susah. Lalu Tuhan datang. Tuhan di mana lagi ya? Waduh. Mana ya? Semua penting nih. Wah, jualan bawang lah, beli bawang lah, keluarin satu. Apa nih? Ya, beli tali sepatu. Kalau beli sepatunya jangan. Beli tali sepatu doang. Tuhan gak muat. Gak masuk lagi. Why? Kenapa hidup kita gak punya iman? Yang masuk gak prioritas. Bukan Tuhan yang prioritas. Makanya susah punya iman. Bapak Ibu, kalau pengen punya iman, buang dulu semua. Buang. Tuhan prioritas. Dan kunci daripada bagaimana memiliki prioritas dalam hidup. Kalau engkau nggak bisa mengatur prioritas dalam hidupmu, kuncinya cuma satu. Taruh Tuhan dulu. Kamu nggak jago nih ngatur hidup kamu dalam prioritas, nggak apa-apa. Tapi kuncinya kalau saya mau ajarin satu, taruh Tuhan duluan di hidupmu. Prioritas Tuhan dulu. Masukin Tuhan. Baru keluargamu. Baru apa tadi? Pekerjaan, studi. Tadi apa tadi ini? Harta, segala macam. Oh ada lagi, satu lagi. Pelayanan. Kadang-kadang pelayanan juga bisa bikin kita nggak kenal Tuhan gitu ya. Pelayanan lupa sama Tuhan. Baru yang lain-lain. Makan, minum, temen, nongkrong, kesehatan, studi, apa lagi? Semua, jajan, kartu kredit, mobil, motor, tagihan, apa lagi? Semua masuk. Semua dimasukin daman. Hidupmu punya iman. Amin. Hidupmu ada Tuhan. Jangan taruh yang lain duluan. Kadang-kadang banyak orang Kristen kayak gitu hidupnya. Naruh yang ini dulu. Begitu susah. Datang sama Tuhan pengen cepet-cepet langsung dijawab. Susah. Kenapa? Karena gak punya iman. Karena gak ada iman. Kayak slide di belakang ini. Terakhir. Bapak Ibu ada satu lukisan di Jerman. Yang dilukis oleh pelukis terkenal namanya Adolf Menzel. Lukisannya nama lukisan adalah Frederick the Great and the Marshal. Jadi lukisan ini mau dipersembahkan kepada Raja Frederick the Great. Si pelukis namanya Adolf Menzel. Dia melukis, dia keren banget, pelukis terkenal di Jerman, bahkan dia melukis rajanya sendiri. Dan dia membuat lukisan. Waktu dia buat lukisan udah bagus, dia lukis. Dia pikir umurnya panjang. Dia udah setting, tapi lukisan rajanya belum ada. Dia mau taruh lukisan rajanya tuh di akhir. Nah itulah pelukis terkenal Bapak Ibu ya. Dia bisa tahu tuh nanti ngelukis gini gak akan miss. Sehingga akan tepat nanti wajahnya di sini. Dia tahu, dia udah setting. Dia akan taruh lukisan rajanya nanti di akhir. Tapi lucunya Bapak Ibu, sebelum lukisannya jadi, Adolf Menzelnya keburu meninggal.
Jadi lukisannya udah jadi. Tapi sampai hari ini nggak pernah selesai. Karena Raja Frederick the Great-nya nggak pernah ada di lukisan ini. Nggak pernah. Dia belum naruh raja di lukisan ini. Karena dia pengen taruh lukisan rajanya yang terakhir. Hidupnya nggak panjang, meninggal. Dan akhirnya lukisannya sampai hari ini nggak pernah selesai. Bapak Ibu, itulah orang yang nggak punya iman sama Tuhan. Selalu menaruh Tuhan nomor satu. Ibadah, ya nanti aja lah. Baca firman, ya nanti aja lah. Berdoa, ya nanti kita tuh harus kerja. Bukan doa yang cari kita uang. Oh, no. Karena kita berdoa dan kita bekerja, kita diberkati. Amin Bapak Ibu. Amin. Taruh Tuhan jadi nomor satu di hidup kita. Amin. Maka kita pasti punya iman yang hidup. Dan iman tuh gak susah. Tuhan bilang, kalau kamu punya sebesar biji sesawi saja, kamu bisa memindahkan gunung. Amin. Amin. Bilang kanan kirinya, Tuhan tempat yang pertama di hidup kita. Bapak Ibu yang sudah menikah, seberapa banyak yang masih punya mesbah keluarga? Ya saya gak harus tiap hari lah, minimal 2-3 kali, tapi kalau tiap hari, wow puji Tuhan. Tiap malam, mesbah keluarga, sama anak, sama istri. Yang single-single, berapa banyak yang kita masih saat teduh, doa, dan mencari Tuhan kalau kita punya masalah. Itu iman. Amin.